Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asy Susiati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia melalui dua tahap, yaitu tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Pada tahap embrionik, yaitu tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada fase pertama yaitu terbentuk zigot. Zigot ini terbentuk karena adanya penggabungan antara telur dan sperma. Kemudian, zigot akan mengalami pembelahan atau cleavage membentuk fase 8 sel. Hingga sampai ke fase 64 sel yang disebut dengan morula. Kemudian, morula akan mengalami cleavage atau pembelahan membentuk blastula. Blastula memiliki rongga di dalamnya yang berisi cairan. Rongga ini disebut dengan blastociole. Kemudian blastula ini akan berkembang membentuk gastrula dengan cara mengalami gastrulasi, yaitu mengalami proses invaginasi ke arah dalam. Lapisan yang di bagian bawah ini akan melekuk ke arah dalam sehingga membentuk lapisan, yaitu 3 lapisan. Yaitu ada lapisan ektoderm, ada lapisan yang di tengah ini ada mesoderm yang berupa blastociole ini akan membentuk mesoderm, dan yang di bagian dalam ini adalah lapisan endoderm. Di sini akan terbentuk blastopor. Nah, ini adalah fase embrionik ketika fase dari zigot hingga membentuk gastrula. Setelah proses tahap gastrulasi, kemudian hingga terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Kemudian akan membentuk atau melakukan tahap organogenesis, yaitu akan membentuk organ-organ tubuh seperti mata, telinga, otak, kulit, hingga nanti akan terbentuk janin. Berikutnya, kita akan membahas tentang janin. Nah, apa itu janin? Janin atau fetus merupakan perkembangan dari embrio tadi, embrio yang mengalami organogenesis, yaitu mengalami diferensiasi dan spesialisasi membentuk janin. Nah, janin ini dimulai dari terbentuknya mata, otak, kulit, tulang, telinga, dan lain sebagainya. Nanti akan membentuk tubuh yang utuh. Dimulai dari 9 minggu sampai ke maksimal adalah 38 sampai 40 minggu untuk manusia ya. Kalau untuk hewan itu berbeda-beda. Berikutnya, setelah fase atau tahap embrionik, tahap yang kedua adalah tahap pasca embrionik pada hewan. Untuk tahap pasca embrionik ini akan saya bedakan antara pada hewan dan pada manusia. Pasca embrionik pada hewan ini meliputi 2 hal, yaitu proses metamorfosis dan proses metagenesis. Jadi, pasca embrionik pada hewan ada yang mengalami
proses metamorfosis, ada yang mengalami proses metagenesis. Nah, coba kalian perhatikan gambar metamorfosis berikut ini. Nah, metamorfosis itu dibedakan menjadi ada dua ya. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna cirinya atau ditandai dengan melewati fase pupa atau fase kepompong yang ini. Jadi, dari mulai telur, kemudian membentuk larva nanti membentuk larva dewasa, kemudian akan membentuk pupa. Nanti setelah pupa dia akan membentuk dewasanya atau imagonya. Contoh metamorfosis sempurna itu terjadi pada kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Tahap fase embrionik pada hewan berikutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari katak ini, telur katak pertamanya akan membentuk katak yang masih muda, kemudian akan berkembang dari mulai terdapat ekor hingga nanti ekornya akan mengalami rudimenter atau akan menghilang, lepas, dan akan membentuk katak dewasa. Jadi metamorfosis tidak sempurna, bedanya dengan metamorfosis sempurna adalah pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak melewati tahap pupa atau kepompong. Jadi di sini tahapannya adalah telur, kemudian nimfa, kemudian dewasa atau membentuk imago. Contoh metamorfosis tidak sempurna terjadi pada katak, kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Tahap berikutnya pasca embrionik pada hewan yaitu metagenesis. Ya, coba kalian perhatikan gambar siklus metagenesis pada Aurelia ini. Nah, metagenesis adalah pergiliran keturunan antara fase seksual dan fase aseksual. Contoh di sini adalah hewannya adalah ubur-ubur. Di antaranya adalah Obelia dan Aurelia. Ya, jadi Aurelia betina dewasa mengeluarkan sel telur, kemudian Aurelia jantan dewasa mengeluarkan sperma. Nanti sperma dan telur bergabung. Nah, ini berarti fase seksual. Nah, setelah fase seksual, kemudian mengalami pembuahan antara telur dan sperma, membentuk namanya planula. Planula akan membentuk skifistoma. Skifistoma akan membentuk ya atau polip, kemudian nanti akan membentuk evira. Nah, evira ini akan lepas ya dari polipnya. Nanti si evira ini akan berkembang membentuk si Aurelia. Jadi dari evira membentuk Aurelia dewasa yaitu secara aseksual. Sedangkan si Aurelia ini mengeluarkan telur dan sperma ini berarti secara seksual. Tahap berikutnya yaitu tahap pasca embrionik yang terjadi pada manusia. Tentunya kita tahu ya, setelah janin itu lahir, maka akan terbentuk yang namanya bayi. Nah, jadi fase atau tahap pasca embrionik pada manusia itu terjadi dimulai dari si fetus atau janin lahir, yaitu berarti pada masa bayi. Masa bayi ini dimulai dari 0 sampai biasanya disebutnya adalah 1 tahun ya. Nanti bayi akan berkembang, tumbuh dan kembang, membentuk ke masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu terjadi dari mulai 1 tahun hingga 5 tahunan nanti ya. Nanti setelah fase anak-anak baru setelah itu masuk ke fase dewasa, fase remaja. Nah, fase anak-anak ada juga yang mengatakan itu 1 atau 2 tahun sampai hingga ke 7 tahun. Nah, pada fase remaja itu ada yang mengatakan 8 hingga sampai 10 tahun dimulainya dan berakhir
kurang lebih itu usia 15 sampai 16 tahun. Nah, pada fase remaja yang unik adalah pada fase remaja ini akan mengalami pubertas ya di sini pada masa remaja yang dicirikan dengan munculnya tanda-tanda kelamin primer dan kelamin sekunder baik pada wanita atau perempuan maupun pada laki-laki. Setelah menginjak masa remaja, nanti akan langsung melakukan pertumbuhan dan perkembangan menuju ke masa dewasa dan terakhir adalah masa tua. Masa tua itu diperkirakan antara usia 60 sampai 65 tahun. Gitu. Nah, ini adalah fase pasca embrionik. Berikutnya yang kita bahas adalah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan baik pada hewan dan manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan yang tadi dilalui baik pada hewan dan manusia itu membutuhkan faktor-faktor, yaitu ada faktor yang dari dalam disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal atau yang dari luar. Nah, kita bahas satu persatu ya. Faktor yang internal yang dari dalam yaitu terdapat gen dan hormon. Gen itu sendiri dibawa oleh sel tubuh itu sendiri ya. Jadi sudah terdapat pada DNA yang ada di dalam inti sel yang nanti akan mengatur sifat-sifat yang muncul baik pada pertumbuhan dan perkembangan baik pada hewan maupun pada manusia. Sedangkan hormon nanti saya bedakan di sini adalah hormon pertumbuhan yang terdapat pada hewan dan hormon yang terdapat pada manusia. Hormon-hormon pertumbuhan yang terdapat pada hewan diantaranya yaitu yang pertama adalah tiroksin. Tiroksin ini fungsinya adalah mengendalikan pertumbuhan hewan. Kalau pada katak itu merangsang awal metamorfosis. Yang kedua adalah somatomedin, itu merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel terutama sel-sel tulang. Kemudian yang ketiga adalah ekdison, yaitu mengatur pergantian kulit atau ekdisis juvenil, menghambat proses metamorfosis. Nah, sedangkan pada manusia, hormon pertumbuhan pada manusia diantaranya adalah tiroksin, itu mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tubuh melalui pengaturan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Kemudian ada growth hormone atau GH dan somatotropin hormone atau STH, mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Jika kelebihan mengalami gigantisme dan jika kekurangan mengalami kretinisme. Pada orang dewasa menyebabkan akromegali atau membesarnya pada bagian tubuh tertentu. Yang berikutnya adalah hormon testosteron, yaitu mengatur perkembangan organ-organ reproduksi dan munculnya ciri-ciri sifat kelamin sekunder pada laki-laki. Sedangkan hormon testosteron dan progesteron itu mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor luar diantaranya ada nutrisi, sinar matahari, suhu, air, dan kelembaban. Nutrisi digunakan untuk energi, yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sedangkan sinar matahari mempengaruhi pengubahan provitamin D menjadi vitamin D, di mana vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan. Suhu diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Suhu optimum pada manusia normalnya yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Air membantu proses reaksi kimia atau metabolisme di dalam tubuh. Kelembaban, banyaknya uap air dalam udara atau tanah. Nah, kelembapan ini mempengaruhi penggunaan energi untuk adaptasi pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh. Saya kira itu saja pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Untuk berikutnya nanti akan kita bahas materi tentang metabolisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.